Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, untuk ketua kelas mohon dipimpin untuk berdoa. Pak Wisnu akan cek kehadiran kalian. Ani Waidatu Soleha, Anissa Ramadhani, Aulia Wijayanti, Citra Cahya Agradali, Vina Maharani, Fitri Diana Puspitasari, Ismi Nurmila, Laura Iswanti, Rizka Nuraini, Siti Badrul Badia, Umi Malidatus. Baik, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mohon bukunya dikeluarkan. Yang ada buku IPS di atas meja kalian. Kita belajar tentang nilai dan norma untuk hari ini. Tujuan kita belajar hari ini adalah belajar nilai dan norma serta perannya. Diharapkan kalian mampu nanti menguraikan informasi mengenai nilai dan norma. Yang kedua, mampu mendemonstrasikan sebuah peran yang merupakan contoh dari interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mampu mempresentasikan materi nilai dan norma. Baik, selanjutnya ini, karena kita belajar nilai dan norma, Pak Wisnu mau tanya dulu, pernahkah kalian melanggar peraturan di sekolah? Pernah. Pernah itu kalau misalkan 5 dari 1 sampai 10, kalian berada di mana? Di 1. Di 10. Kalau misalkan seperti Pak Wisnu lihat kemarin, iya, ya, ada beberapa setelah selesai langsung hilang kok ya. Setelah selesai Pak Wisnu ngajar ya, enggak tahu kemana itu. Kita pun pernah semua ya, hampir semua pernah melanggar peraturan norma di sekolah, aturan. Terus selanjutnya kita lihat dulu ya. Ini. Entah apa yang ada di benak pelajar saat mereka tawuran seperti ini. Berlarian, saling serang dengan senjata tajam. Tawuran antar pelajar tak pernah kenal musim.
Bentrok bisa terjadi kapan saja dengan keselamatan dan nyawa sebagai taruhan. Sebuah mata rantai persoalan yang sampai kini tampak tak bisa diputus. Alhasil, mengeluarkan siswa dari sekolah dipilih jadi solusi. Tawuran ini berarti tadi kita bicara tentang nilai dan norma. Salah satu kira-kira itu melanggar norma apa kalau tawuran? Ada yang tahu? Sopan santun, apa? Hukum. Selanjutnya anak-anak. Apa sih nilai sosial itu? Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Dalam masyarakat, nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan. Apa itu norma sosial? Norma adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Beda nilai dan norma, ya. Bedanya dengan nilai, norma bersifat nyata, tegas, dan jelas. Pelanggar norma akan dikenai hukum sanksi tertentu. Jadi kalau nilai itu masih bersifat lentur, sedangkan norma itu sudah bersifat tegas. Sekarang kita bahas satu persatu tentang nilai dulu. Nilai itu dibagi ada beberapa tentang nilai. Yang pertama nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material, contohnya ya, barang untuk kebutuhan sehari-hari itu masuk dalam nilai material. Misalkan ketika ibu bapak kalian mencari penghasilan, ya, kemudian mendapatkan uang, itu masuk ke dalam nilai material. Kalau nilai vital itu adalah yang berhubungan dengan kita. Misalkan kalian seorang pelajar, maka kalian memerlukan namanya buku. Itu masuk ke dalam nilai vital. Kalau nilai kerohanian itu dibagi menjadi 4. Iya, ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai religius. Nilai kerohanian tadi ada merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin rohani, itu masuk ke dalam nilai kerohanian. Sekarang kita ke norma. Dibagi ada di sini sebetulnya ada 5. Tapi Pak Wisnu akan bahas tentang 4 saja. Ada norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan hukum. Norma agama. Norma agama ini bersumber dari Tuhan. Dan sanksi, karena setiap norma itu ada sanksinya. Tahu sanksi kan? Sanksi itu sesuatu ketika dilanggar maka dia akan terkenai sanksi. Iya, itu sanksi. Jadi ketika dia melanggar norma agama, maka apa yang terjadi? Dia akan mendapat siksa. Iya. Entah itu siksa neraka, azab, ya. Spontan dari perbuatan yang dia lakukan. Terus norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani. Ya. Sanksinya merasa bersalah. Ada kalian jalan moro-moro tak isengi, akhirnya sampai jatuh, maka akan timbul penyesalan di hati Pak Wisnu. Iya, ini masuk ke dalam norma kesusilaan. Norma kesopanan. Ketika kalian jalan, ya, ketika kalian jalan ada orang yang lebih tua,
kalian biasanya bilang apa? Nyuwun sewu. Atau kalau tidak bisa bahasa Jawa ya permisi. Ya, itu masuk norma kesopanan. Yang kedua, itu adalah norma hukum. Sumbernya adalah dari negara. Sanksinya apa? Kurungan, penjara, bisa denda. Norma bersifat mengikat, norma wajib ditaati oleh masyarakat di suatu wilayah. Norma dibuat untuk membatasi perilaku individu agar tidak membahayakan diri dan orang lain. Norma atau aturan itu dibuat itu adalah untuk kepentingan kita bersama. Contoh misalkan tadi ada undang-undang lalu lintas. Satu, iya, lek ngebut melanggar lampu merah akan terkenai sanksi. Satu, ketika melanggar lampu merah dia bukan membahayakan dirinya sendiri, tapi membahayakan pengguna kendaraan yang lain, pengguna jalan yang lain. Terus selanjutnya, peran nilai dan norma. 1. Mengatur. 2. Menyeimbangkan hak dan kewajiban. Alat kontrol, motivasi. Tadi dijelaskan sudah mengatur supaya lebih tertata. Yang kedua, menyeimbangkan hak dan kewajiban. Jadi jangan haknya aja yang dituntut, kewajibannya yang dilakukan. Wis, aku gak melanggar norma. Karena ketika melanggar norma akan terkenai sanksi. Itu masuk ke dalam motivasi. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Selanjutnya nilai kerohanian. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin manusia, di antaranya nilai kerohanian terdiri dari nilai kebenaran, nilai keindahan, kebaikan, nilai moral, dan nilai religius. Ciri-ciri dari norma sosial umumnya tidak tertulis, hasil kesepakatan bersama, ditaati bersama. Bagi pelanggar akan dikenai sanksi. Dari penjelasan Pak Wisnu tadi ya, kalian tulis tadi, kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian, dan nanti salah satu dari wakil kelompok kalian untuk maju mepresentasikan ke depan. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah suatu aturan yang dilandasi hati nurani dan budi pekerti atau akhlak. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1 dulu. Ayo kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 yang sudah mepresentasikan. Silakan dari kelompok selanjutnya. Bagaimana upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas? Menaati peraturan lalu lintas, tidak terburu-buru dalam mengendara, memakai alat penjaga atau penyelamat seperti helm, kesempurnaan sepeda motor, atau membawa surat-surat penting. Mungkin kalian bisa membuat refleksi dari pembelajaran apa yang sudah Pak Wisnu ajarkan tadi. Nilai sosial itu dibagi menjadi 3, yaitu nilai material, nilai moral, nilai kerohanian. Nilai material merupakan segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia. Nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Nilai kerohanian merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nilai kerohanian dibagi menjadi 4, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai religius. Iya, sudah? Terima kasih. Ada yang lainnya mungkin? Berdasarkan sumber, norma dibagi menjadi 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan atau norma moral, norma kesopanan, dan norma hukum. 1. Norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai agama dan iman masing-masing. 2. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia, menentukan baik atau buruk dan membentuk akhlak atau budi pekerti yang baik. Contoh, bersikap jujur. 3. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan seseorang di masyarakat. Contoh, sikap hormat santun pada semua orang. 4.
4. Norma hukum bersumber dari undang-undang yang tertulis resmi oleh negara, bersifat memaksa dan menjaga. Contoh, tidak melakukan tindak kriminal dan membayar pajak. Baik anak-anak, kita sudah belajar tentang nilai dan norma, dan jangan lupa untuk mengerjakan LKS halaman 3 ya, tentang bab nilai dan norma. Besok kita ketemu lagi dengan Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu, akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.